Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatimmul maqasid wal ghayat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha a'lal maqamati wa arfa'ad darajat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu ahlil birri was salahi wat ta'at wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman ma damatil ayyamu wasyuhuru wassanawat amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin yang berbahagia, akramakumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang ke-28 dari bulan yang kedua dalam penanggalan Islam, bulan Safar, tahun yang ke-1444 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2022 miladiyah. Melanjutkan kembali silsilah atau kajian berseri kita, hadirin sekalian. Kita masih berada di bab yang keempat dari pembahasan bagian yang terakhir kitab Bulughul Maram, karya salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk. Episode hadis yang ke-17, hadirin sekalian. Dalam hadis yang ke-17 ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyuguhkan kepada kita sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang 3 perangai yang akan merusak tatanan persahabatan dan persaudaraan. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, dan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka
janganlah engkau mendebat saudaramu. Wala tumazihhu, janganlah engkau mencandainya. Wala ta'idhu mau'idatan fatukhlifahu, dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan satu janji yang engkau mengingkarinya. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang dhaif atau lemah. Ini adalah salah satu dari sekian hadis, hadirin sekalian, yang perlu kita ingatkan kembali apa yang pernah kami sampaikan dalam edisi perdana pembahasan bagian yang terakhir dari kitab Bulughul Maram ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau, kitab Bulughul Maram, tidak mempersyaratkan hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam kitabnya ini semuanya adalah hadis yang sahih. Ada beberapa hadis yang dhaif atau lemah yang beliau masukkan ya, untuk menguatkan pembahasan dari bab-bab yang beliau bawakan. Termasuk hadis ini, hadirin sekalian, hadis yang berada di bab yang keempat, urutan hadis yang ke-17, ini adalah salah satu dari hadis lemah yang beliau bawakan. Dan kode etik beliau sebagai ulama hadis, hadirin sekalian, ya beliau hormati ya dengan menyebutkan status dari hadis ini. Hadis ini dikatakan sebagai hadis yang lemah dikarenakan disebutkan oleh para ulama hadis yang mengkaji ya, sanad atau mata rantai periwayatan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Itu ada seseorang, hadirin sekalian, yang bernama Laits Abu Sulaim, yang dikatakan orang ini adalah orang yang lemah hafalannya ya, hanya persoalan sepele nih ya, lemah hafalannya kemudian bisa mempengaruhi kualitas dari suatu hadis. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada di dunia ini agama yang lebih otentik daripada agama Islam. Karena agama Islam sampai kepada kita itu dengan kekuatan dhabtul hifdz, dengan kekuatan hafalan. Ada satu atau dua ya, periwayat dari sekian banyak mata rantai periwayatan itu yang bermasalah. Ya, salah satunya yang dipermasalahkan itu adalah kekuatan hafalannya, hadirin sekalian. Itu akan menjadikan kualitas hadisnya pun berantakan ya. Sehingga berbahagialah kita, Allah pilih agama Islam itu menjadi agama yang kita peluk. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Meskipun hadisnya lemah, hadirin sekalian, tetapi para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini secara makna itu memiliki syawahid ya, memiliki penguat ya, meskipun sebenarnya dari sudut pandang ulama hadis ketika sanad atau mata rantai periwayatan hadis itu lemah, itu akan berpengaruh kepada lemahnya pula substansi atau matan isi dari hadis tersebut. Meskipun asalnya demikian, tetapi sebagaimana kami sampaikan ya, penjelasan dari para ulama, hadis ini memiliki pendukung yang memiliki penguat secara makna dari ayat maupun hadis, sehingga bisa kita pelajari, hadirin sekalian, dan kita bisa jadikan sebagai pedoman. Baik, kita kembali ke redaksi hadis, hadirin sekalian. Bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 pesan kepada kita semua, di mana isi dari pesan ini berkaitan dengan 3 perangai buruk yang akan merusak tatanan persahabatan dan persaudaraan. Kita tahu, hadirin sekalian, musuh utama kita yang akan memporak-porandakan ya, jalinan persahabatan dan ikatan persaudaraan itu adalah syaitan dalangnya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua dalam nasihatnya, Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi fima bainakum. Sesungguhnya setan itu sudah merasa berputus asa dirinya itu disembah di jazirah Arab. Rasul mengatakannya 14 abad yang lalu, lebih kurang demikian hadirin sekalian. Dan pada hari ini rasa-rasanya ya manusia yang paling bodoh sekalipun hadirin sekalian, ketika kita suruh ia untuk beribadah dan sujud kepada syaitan, rasa-rasanya tidak mau, Pak. Sehingga setan tidak bisa kemudian menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan dan kehancuran itu dengan perintahnya kepada manusia untuk menyembah dirinya. Maka yang dilakukan oleh syaitan, kata Nabi, adalah at-tahrish fima bainakum, membuat perselisihan, problem, pertikaian, permusuhan itu ada di tengah-tengah kalian. Maka aktor utama di balik perselisihan, pertikaian, perpecahan, permusuhan yang terjadi itu adalah syaitan, Pak. Dan perlu kita ingat kembali, syaitan itu Allah pahamkan kita di surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, Pak, dan dari bangsa An-Nas, yaitu kalangan kita manusia. Maka sebuah komunitas yang tadinya satu kemudian akhirnya terkotak-kotak, bisa kita buktikan hadirin sekalian, ada ulah setan di sana. Entah setan dari makhluk gaib, entah setan dari bangsa kita, bangsa manusia. Troublemakernya pasti ada, Pak. Tukang provokatornya pasti ada. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah dididik oleh agama kita untuk mengupayakan perlawanan terhadap gangguan syaitan tadi. Jangan sampai kemudian kita rela mengorbankan mahalnya ikatan persaudaraan dan tali persahabatan hanya karena menuruti setan. Bagi seorang muslim tidak ada yang lebih mahal hadirin sekalian daripada ikatan persahabatan dan jalinan persaudaraan karena iman. Maka jangan kemudian karena faktor dunia hadirin sekalian kita rela dan tega untuk menjerumuskan saudara kita ke dalam kehancuran. Lebih baik kita mengorbankan dunia kita daripada kita mengorbankan saudara kita. Ini prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Upaya nyata kita hadirin sekalian untuk menjaga itu semuanya adalah dengan memperhatikan, memahami secara seksama serta menjadikan ini pedoman, yaitu 3 pesan Rasul kepada kita semua. Pesan yang pertama, beliau menyampaikan hadirin sekalian, la tumari akhaka, janganlah engkau mendebat saudaramu. Di antara hal yang akan merusak persahabatan dan persaudaraan hadirin sekalian adalah perdebatan. Sehingga dahulu para leluhur kita dari kalangan salafuna as-salih, orang-orang soleh terdahulu hadirin sekalian, mereka sangat tidak menyukai perdebatan. Tidak menutup mata hadirin sekalian, salah satu dari ajaran yang ada dalam agama kita, dan ini bagian dari metode berdakwah, adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Tetapi teramat sedikit hadirin sekalian orang yang ketika berdebat itu bisa berdebat dengan elegan, bisa berdebat dengan menampilkan cara yang bijak lagi baik.
Kenapa hadirin sekalian? Karena kebanyakan orang yang berdebat itu orientasinya adalah untuk mengalahkan sinten, Pak? Lawan debatnya. Jarang sekali di antara orang yang melakukan perdebatan di sebuah meja, ya, itu tujuannya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pendahulu kita. Izhar al-haq, menampakkan kebenaran. Ya, berdiskusi kemudian berdebat ilmiah untuk menemukan titik terang berkaitan dengan pembahasan suatu ilmu maupun kebenaran. Yang terjadi hadirin sekalian, ketika seseorang itu berdebat, ya, adalah ta'an fi kalami ghairika. Ya, kita ini merusak, ya, omongan orang lain, liizhari khalalin fih, untuk menunjukkan, ya, lawan dari kita ketika berbicara ini, ya, memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga hasil dari perdebatan hadirin sekalian, kita akan merendahkan dan meremehkan lawan debat kita. Kemudian yang berikutnya kita akan menunjukkan kalau kita ini adalah sosok yang istimewa, ya, dia kalah dan biasa-biasa saja, ya, kita sebagai lawan debatnya yang menang adalah sosok yang spesial lagi istimewa. Itulah yang namanya al-jidal wal mira', ya, perdebatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita dan akan merusak hadirin sekalian tatanan persahabatan dan persaudaraan. Salah seorang ulama Islam yang bernama Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab beliau yang luar biasa hadirin sekalian mengulas secara epik lagi apik, ya, tentang bagaimana seorang muslim dan muslimah itu menjalin persahabatan dan persaudaraan, yaitu kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, yang menyebutkan sebuah petuah yang luar biasa hadirin sekalian. Kata beliau berkaitan dengan perdebatan, al-mira'u akhus syana'an. Perdebatan itu akan memicu kebencian. Perdebatan itu akan memicu kebencian. Kama annal munaqasyata ukhtul adawah. Sebagaimana diskusi panas hadirin sekalian itu akan memicu permusuhan. Wal mira'u qalilun naf'uhu katsirun syarruhu. Perdebatan, ya, manfaatnya itu sedikit sedangkan kejelekannya lebih banyak. Wa minhu yakunus sibab. Bermula dari perdebatan itu akan berujung kepada caci makian. Wa minas sibabi yakunul qital. Dari saling caci maki hadirin sekalian tidak jarang kemudian menimbulkan yang namanya peperangan. Wa minhu yakunu hiraqatud dam. Dari peperangan tadi hadirin sekalian kemudian tega untuk menumpahkan alias membunuh saudaranya. Wa ma mara ahadun ahadan illa wa qad ghayyara al-mira'u qalbayhima. Dan tidaklah dua orang hadirin sekalian saling berdebat, ya, kecuali perdebatan itu akan merubah hati dan perasaan dua orang yang berdebat tadi. Ini jero hadirin sekalian penjelasan dari Imam Ibnu Hibban berkaitan dengan masalah perdebatan ini. Dan kita saksikan bagaimana orang yang berdebat panas, Pak, pasti yang namanya caci makian, kalau kita misuh-misuh, Pak, itu akan terjadi. Bahkan bukan hanya sekedar misuh, Pak. Kita coba lihat di stadion itu ketika ada dua klub ternama sepak bola di negeri kita, saling adu cen, Pak, saling adu nopo, saling adu ejekan mereka. Ya, yang klub biru dengan klub oranye, Pak. Antar supporternya kan awalnya seperti itu, Pak, adu mulut dulu. Akhirnya selesai pertandingan karena merasa salah satu dari tim kesayangannya itu kalah dan dirugikan, tidak terima, apalagi di situ ada unsur kecurangan, Pak. Gelut di stadion, Pak, antar supporter. Berawal dari apa?
adu mulut hadirin sekalian. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban. Minimnya hadirin sekalian, ketika kita terjatuh dalam perdebatan, ini akan menjadikan perasaan kita itu yang tadinya dengan teman kita itu fan-fan wae, Pak, baik-baik saja, berubah menjadi tidak baik saja, Pak. Tidak baik lagi, berbeda pasti, Pak. Aku tahu adu mulut karo wong kae. Ya. Sehingga setan memanfaatkan celah tersebut hadirin sekalian. Ada luka yang ditinggalkan hadirin sekalian ya dari perdebatan ini ya, maka wajar saja orang-orang dahulu hadirin sekalian mereka sangat tidak suka, Pak, dengan yang namanya perdebatan ya, karena akan memicu berbagai macam keburukan dan kejelekan ya. Apalagi hadirin sekalian berkaitan dengan masalah perdebatan ini, jikalau seseorang itu membangun cara beragamanya dengan selalu berdebat dan berdebat, ini pertanda tidak baik hadirin sekalian. Rasul alaihi salatu wassalam yang mengingatkan kita semua hadirin sekalian tentang masalah perdebatan ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat itu menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali penyebabnya karena mereka ini senang jadal, Pak, senang jidal, suka berdebat. Rasul mengatakan hadirin sekalian, ya salah satu dari penyebab kesesatan ketika seseorang itu hobinya berdebat, Pak. Ketemu dulure sithik-sithik ngajak padu, Pak. Menampakkan kalau dirinya itu tahu segala-galanya hadirin sekalian, dan ingin menunjukkan kepada orang banyak kalau orang yang dia debat itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Ini akan menjadi pemicu kesesatan, dan bisa dibuktikan hadirin sekalian, seseorang yang cara beragamanya seperti ini, senang berdebat hadirin sekalian, biasanya pun keset beramal, Pak. Sakit kita saksikan ini di masyarakat kita, orang yang senangannya ngomong, Pak, orang yang bermulut besar, orang yang suka berdebat, biasanya pun malas beramal. Para ulama mengatakan idza aradallahu bi abdihi syarran aghlaqa anhu babal amali wa fataha lahu babal jadali. Apabila Allah itu menginginkan seseorang hamba mendapatkan kebaikan hadirin sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, kami ulangi, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada diri seorang hamba, Allah akan tutup darinya pintu amal. Malas beramal, ogah beramal, bahkan sama sekali tidak beramal hadirin sekalian. Dan membuka untuknya pintu perdebatan, senangannya debat, Pak. Jadi ada postingan di sosial media, dia adalah orang yang pertama kali komentar. Akhirnya panjang, Pak. Komentar dia itu yang saling sahut-sahutan berawal dari dia panjang. Nah, ketika kita bertemu dengan dia hadirin sekalian, seolah-olah dia di sosial media itu bak pendekar, Pak. Luar biasa. Tetapi ketika kita bertemu di dunia nyata, walah, ra tau sholat ternyata. Gitu. Ra tau sopo masjid. Tidak pernah terlihat hidungnya di majelis-majelis ilmu. Tapi luar biasa kalau di sosial media. Karena di sosial media kita bisa melakukan apa saja hadirin sekalian. Menunjukkan seolah-olah kita ini adalah seorang alim, seorang yang berilmu, sangat bisa, Pak. Tinggal modal copy paste, kopas hadirin sekalian, kemudian share seolah-olah kita ini adalah orang yang dikatakan sebagai Syekhul Islam, ulama besar hadirin sekalian, sangat bisa. Tetapi inilah kerugiannya. Orang itu kalau senang berdebat biasanya malas beramal hadirin sekalian. Maka orang yang senang beramal, Pak, karena sibuk beramal, Pak, orang urus dengan hal-hal yang seperti itu, Pak, nggak doyan dia. Debat itu nggak doyan, karena yang namanya beramal sudah menyibukkan dirinya. 1 kali 24 jam itu sudah sangat padat hadirin sekalian. Kalau kita itu betul-betul produktif nih dalam beramal dan beribadah. Tapi karena kita ini polanya hadirin sekalian tidak produktif,
terlalu santai, makanya banyak waktu luang, banyak waktu yang nganggur hadirin sekalian. Maka kita karena pengangguran banyak acara hadirin sekalian, senengannya golek masalah. Coba kita sibukkan diri kita dengan ibadah, Pak. Itu akan menyibukkan diri kita dan menyita waktu kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang harus kita perbaiki hadirin sekalian. Bagaimana 1 kali 24 jam kita itu produktif, Pak. Jangan hanya profesional berkaitan dengan produktif urusan dunia, nih. Urusan akhirat kita harus lebih profesional hadirin. Piye caranya aku ki golek pahala? Sehari semalam umur wis tua, uban wis akeh. Bagaimana caranya saya produktif? Ya, sugih pahala. Ya, tinggalkan perdebatan salah satunya hadirin sekalian. Sudah pun mboten usume, Pak. Umur sudah 50 tahun, 60 tahun kok seneng debat. Ya, sudah bukan masanya. Umur sudah tua, ingat umur hadirin sekalian. Kita berpacu dengan umur. Beragamalah dengan cara beragama yang berkualitas, bukan dengan perdebatan. Rasul mengatakan itu akan menjadi pemicu kesesatan. Kenapa hadirin sekalian? Imam Malik rahimahullah mengatakan, kenapa dikatakan perdebatan itu akan menggiring seseorang kepada kesesatan? Al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yurithud dhaghaina. Berdebat dalam ilmu hadirin sekalian. Perhatikan di sini. Imam Malik mengatakan konteksnya ilmu agama nih. Berdebat dalam ilmu agama itu akan membuat hati menjadi keras dan akan mewariskan dendam hadirin sekalian. Perhatikan di sini nasihat Imam Malik. Kenapa dikatakan perdebatan itu akan menggiring seseorang kepada kesesatan? Karena efek sampingnya dua, Pak. Membuat hati ini menjadi keras. Kemudian yang kedua akan mewariskan dendam. Akan terpatri dalam hati seseorang itu rasa tidak suka dan benci kepada saudaranya. Maka orang-orang dahulu hadirin sekalian, sebagaimana sudah kami ulangi, mereka itu sangat anti dengan yang namanya perdebatan, tidak suka. Tapi ketika kondisinya memang harus menyuarakan kebenaran dan harus menyampaikan hadirin sekalian ilmu, maka mereka akan layani, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, Pak. Apalagi hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wassalam ya memberikan motivasi kepada kita semua. Barang siapa yang terbiasa untuk meninggalkan perdebatan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga, Pak. Ya, dalam hadis hadirin sekalian, Rasul mengatakan man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannati. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, Pak. Ya, dia salah nih. Ketika berdebat, dia tahu sebenarnya dia minim ilmu. Aku nek diskusi karo kancaku kayak mesti aku kalah. Lalu dia menghindar hadirin sekalian. Ya, apalagi dia jelas-jelas berada di atas kebatilan. Allah akan bangunkan hadirin sekalian rumah untuknya di surga di bagian pinggir, Pak. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di pihak yang benar hadirin sekalian, kebenaran itu bersamanya, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga di bagian yang paling tinggi di surga, Pak. Masya Allah, ini berkaitan dengan masalah perdebatan. Ini hadirin sekalian, salah satu dari akhlak tercela dalam agama kita yang perlu kita hindari adalah jauhi perdebatan. Ya, apalagi debat kusir yang tidak ada sama sekali nilai-nilai ilmiahnya. Yang kedua hadirin sekalian, Rasul menyampaikan petuah kepada kita semua, wala tumazihhu. Janganlah engkau mencandai saudaramu. Salah satu dari akhlak tercela hadirin sekalian dalam agama kita adalah mencandai saudara kita dengan candaan yang tidak bermutu. Bercanda hadirin sekalian dalam agama kita itu dibahas oleh para ulama.
Mereka memahamkan kepada kita semua tentang fikih bercanda, Pak. Rasul alaihi salatu wasallam melarang dalam hadis ini, itu bentuknya adalah candaan hadirin sekalian yang masuk dari satu dari dua kategori. Karena pada asalnya hadirin sekalian, hukum bercanda dalam agama kita itu diperbolehkan. Tetapi hadirin sekalian, di sana ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Ya, di antaranya dua, Pak. Ya, agar jangan sampai candaan kita ini ternyata masuk dalam kategori candaan yang tercela dan dilarang dalam agama. Yang pertama hadirin sekalian, idza kanal muzahu katsiran, apabila kita ini berlebih-lebihan dalam bercanda. Candaan kita ini keterlaluan, Pak. Bahkan kita ini dikenal dengan orang yang ahlu gojek, Pak. Ini senangannya gojek. Maka kalau orang ini berbicara, orang itu menganggapnya nggih candaan, Pak. Padahal ya dia serius. Ya. Ini khawatirnya kalau terjadi musibah pada dirinya, Pak. Karena dia terkenal adalah orang yang suka bercanda, Pak. Akhirnya kita pun meresponnya juga seperti itu. Ya, dia di jalan kebanan gitu, Mas tentu Mas, aku kebanan. Dia biasa ngeprank, Pak. Ya biasa bercanda, berbohong begitu. Akhirnya kita walah paling ngeprank, malah tekan kono kok di prank karo kae. Akhirnya kita enggak kesana juga, Pak hadirin sekalian. Orang ini kemudian kesusahan sendiri. Itu masih urusan kebanan ya. Kalau dia cerita rumahnya kebakaran, Pak. Orang ini dikenal sebagai orang yang suka bercowok lah paling gojekan ya. Padahal tenanan Pak omahe kopong. Iya, terus. Ya karena dikenal suka bercanda hadirin sekalian. Orang kalau berlebihan dalam bercanda banyak, Pak, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan salah satu dari hal yang akan menyebabkan hati ini menjadi keras dan membatu adalah banyak tertawa, Pak. Rasul mengatakan la tuksirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Jangan kalian itu banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati, kata Rasul. Berzikir mengingat Allah itu akan melunakkan dan melembutkan hati, sedangkan banyak tertawa hadirin sekalian akan menjadikan hati kita ini keras. Maka kategori yang pertama hadirin sekalian, jangan kita mencandai saudara kita dengan candaan yang berlebihan. Ini termasuk yang biasa terjadi nih di lingkungan kita itu, seneng ngecerohi koncone, Pak. Nggih. Suka meledek teman kita. Ya, kita kecerohi, kita berikan ledekan kepadanya. Ini perlu kita perhatikan, Pak, porsi dari kecerohan dan ledekan kita. Jangan sampai setiap kali ketemu kita ledeki, jangan sampai setiap ketemu kita candai. Mungkin cara panganan itu seperti kalau olahan masakan itu kasinan, Pak. Karena para ulama mengibaratkan candaan, kata mereka al-muzahu fit ta'ami fil kalami kal milhi fit ta'am. Yang namanya candaan yaitu dalam omongan itu seperti garam dalam makanan, Pak. Ya, kita takar, kita ukur porsinya supaya masakan itu enak, Pak. Sama dengan omongan kita. Jangan berlebihan, jangan kemudian keterlaluan dalam bercanda. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, aturan dalam masalah bercanda dalam agama kita, menghindari al-muzahul mu'dhi, candaan yang akan menyakiti perasaan. Ya, ini tadi biasanya terjadi ketika keceroh-kecerohan, Pak. Yang dikecerohin adalah lagi mboten terima, Pak. Akhirnya balas balik ngecerohi, keceroh-kecerohan. Berawal dari keceroh-kecerohan akhirnya padu, Pak, jotos-jotosan. Ini bisa kita lihat jadi anak-anak kita. Ya, konangan jenenge Pak Imin, Pak Imin. Ndak terima anaknya, Pak. Padu golek jeneng kancane sapa? Pak Ijo, keceroh-kecerohan nama bapak. Akhirnya tarung, Pak. Ayo Ustaz, ayo Pak Guru sing gawe goro-goro. Nyeluki Pakku Pak Imin, aku ora trimo Pakku didadekake kecerohan Pak Imin. Itu anak-anak kita, Pak. Ini bagaimana kalau terjadi di kalangan kita orang-orang dewasa hadirin sekalian. Candaan-candaan yang akan menyakiti
hati dan perasaan orang lain ini lebih baik kita hindari. Apalagi hadirin sekalian, kita mencandai orang yang tidak biasa dicandai, Pak. Bawaannya seriusan, Pak. Wah, nek dicandai niku wah mikirnya sampai 3 hari ke depan, Pak. Aku ngopo to kayak di gojeki ya ora trimo aku. Ada orang yang seperti itu, Pak. Maka lihat-lihat hadirin sekalian kepada siapa kita bercanda. Kalau orang ini memang senang dicandai ya monggo, Pak. Nah, kalau ternyata orang ini tidak suka candaan, nah ini kembali kepada pesan Rasul tadi, la tumazihhu, jangan engkau mencandai saudaramu. Baik dengan candaan yang berlebihan hadirin sekalian, atau mencandai orang yang memang tidak suka bercanda, Pak. Ya, dari sini penting hadirin sekalian, kita itu memahami perasaan orang lain. Lihat-lihat, Pak, dengan siapa kita ngomong. Ya, diperhatikan siapa objek yang kita ajak omong. Kalau ternyata orangnya itu adalah orang yang humble hadirin sekalian, orang yang supel, orang yang pokoknya ngomong apa wae itu terima, Pak, selalu full senyum katanya. Enggak masalah hadirin sekalian kita bercanda dengan dirinya. Tetapi kalau orang ini seperti itu hadirin sekalian, jangankan banyak, Pak, sedikit saja dia sensitif pun lebih baik jangan mencandai dirinya. Kita hargai perasaannya, kita hormati orang tersebut. Berbicara tentang masalah candaan, sebagaimana tadi kami sampaikan nukilan penjelasan dari para ulama, hukumnya itu adalah boleh hadirin sekalian, mubah dalam agama kita. Mengapa? Karena Nabi pun bercanda, Pak. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan ketika ditanya apakah beliau itu bercanda, inilah amzahu, aku ini juga bercanda, kata Nabi. Wala aqulu illa haqqan, tetapi ketika aku bercanda aku selalu berkata yang benar, tidak pernah berdusta, Pak, ketika bercanda. Ya, dengan demikian kita tahu ya namanya bercanda dalam agama kita hukumnya boleh. Bahkan dalam beberapa kesempatan dan momen hadirin sekalian, Rasul pun bercanda. Ya barangkali hadirin pernah mendengar ya hadis ketika Rasul alaihi salatu wasallam didatangi oleh seorang nenek-nenek yang sudah sepuh, Pak. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannata." Berdoalah engkau ya Rasul kepada Allah, memohonkan kepadanya untukku agar agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Apa kata Rasul? Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Ya, wahai nenek, ya, di surga nanti itu ya betul, Pak, tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu tidak akan mungkin masuk surga. Ini bercanda, Pak, Rasul, Pak. Candaan yang elegan nih, Pak, luar biasa. Memang di awalnya hadirin sekalian, si nenek ini kemudian ketika berlalu melengos, Pak, rodok piye ngoten, akhirnya menangis, Pak. Wah, kok tegomen gitu loh. Simbah-simbah ra entuk mlebu surga ya. Berarti ya hak vetone wong nom berarti kalau begitu. Hak prerogatifnya orang-orang muda. Kan seolah-olah ngoten, Pak, membuat nenek ini kemudian terisak-isak menangis. Ya Nabi kemudian hadirin sekalian yang memerintahkan para sahabat, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Sampaikan kepada nenek tersebut bahwasanya memang di surga itu tidak akan mungkin dimasuki oleh orang yang keadaannya sudah tua, karena semuanya nanti akan Allah jadikan kembali muda hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alhunna abqara uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari surga dengan langsung, dan kami jadikan mereka itu gadis-gadis perawan yang usianya muda, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Jadi memang di surga nanti tidak ada orang tua hadirin sekalian. Semuanya akan Allah kembalikan menjadi muda dan awet mudanya. Ini contoh hadirin sekalian, candaan Nabi yang menyejukkan hadirin sekalian, candaan Nabi yang ya seperti itu bentuknya. Nabi pun juga pernah mencandai para sahabatnya hadirin sekalian. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
diminta hadirin sekalian tunggangan. Ada salah seorang sahabat dalam hadis Anas ibn Malik ya, yang meminta tunggangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, Ana hamiluka ala waladinaqah. Aku akan membawamu ya dengan anak onta. Nih, orang ini wah ini gojekan apa piye mosok aku dinaikkan di atas tunggangan berupa anak onta. Jenengan ngertos Pak nggih, anak onta nggih. Anak onta itu kan kecil Pak, mana mungkin bisa dijadikan sebagai tunggangan. Nih, orang ini kemudian protes kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma asna'u biwaladin naqah?" Apa yang aku bisa lakukan dengan anak onta? Jenenge anak onta, masa dijadikan sebagai kendaraan atau tunggangan? Rasul kemudian alaihi salatu wasallam menyampaikan pengertian, kemudian mencandai orang ini. Wahal talidul ibilu illan nuk. Apakah onta yang dilahirkan itu bukankah berasal dari onta betina? Ya berarti kan semua onta-onta yang ada kan anak onta Pak. Gini apa betul? Ya semua onta yang ada itu kan hasil dari peranakan onta. Semuanya anak onta hadirin sekalian. Maka Rasul bercanda tidak dusta Pak. Ini hadirin sekalian pun diikuti oleh para ulama. Para ulama pun juga mereka sesekali bercanda hadirin sekalian. Ya, salah satu candaan yang sangat berkesan hadirin sekalian dalam sebuah pelajaran. Ada salah seorang ulama kerajaan Saudi Arabia dahulu, Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika ada salah seorang pelajar hadirin sekalian, salah seorang mahasiswa ya yang mendatangi beliau dan bertanya ya kepadanya. Di mana pelajar ini hadirin sekalian menyampaikan kepada Syekh ya statusnya yang sudah menikah dan dia ingin untuk menikah dengan yang kedua Pak. Ini biasa lelaki seperti itu. Ini sudah menikah kemudian ingin poligami Pak. Dengan tujuan apa? Kata orang ini ikfaf fatat ya, untuk menjaga kehormatan si perempuan Pak. Ya, menjadi pahlawan nih. Saya ingin menikahinya supaya si perempuan ini tetap terjaga kehormatannya. Maka kemudian hadirin sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kepadanya, "Sudahlah daripada engkau poligami, berikanlah saja hartamu ini kepada para pemuda miskin yang belum menikah dan ingin menikah. Engkau akan mendapatkan pahala 2 istri." Engkau akan mendapatkan pahala 2 istri. Ini jawaban yang cemerlang hadirin sekalian. Bukan kemudian Syekh itu melarang pemuda tadi untuk poligami, tetapi diarahkan Pak dengan candaan ya. Sesuatu yang lebih baik engkau itu yang memberikan harta yang engkau persiapkan untuk poligami ini kepada pemuda lain yang miskin ya ingin menikah. Engkau akan memiliki 2 istri. Ya meskipun istrimu itu, istri yang kedua itu yang milik saudaramu. Ini hadirin sekalian ya, contoh candaan-candaan yang ada. Dan tadi untuk mengukurnya hadirin sekalian seperti garam Pak dalam masakan. Sehingga diukur, ditakar sedemikian rupa hadirin sekalian, jangan sampai ya kemudian justru akan merusak tatanan persaudaraan dan persahabatan. Baik, yang terakhir hadirin sekalian, Nabi ya berpesan dan menyampaikan nasihat kepada kita semua, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan engkau berjanji dengan sesuatu kepada saudaramu kemudian engkau mengingkari janji tersebut. Ini sudah pernah kita bahas hadirin sekalian dalam hadis tentang ciri-ciri orang munafik, yaitu mengingkari janji. Dan salah satu dari yang akan merusak persaudaraan dan persahabatan ketika ada penyakit kemunafikan di antara kita hadirin sekalian. Salah satunya yaitu adalah senang mengingkari janji. Ya, maka jikalau berjanji hadirin sekalian, berusahalah untuk sebisa mungkin menepati janji kita kepada saudara kita. Jangan kemudian sedikit-sedikit
berjanji kemudian seringkali melenjani Pak, mengingkari janji kita kepada seorang muslim. Apalagi hadirin sekalian, ya salah satu dari perintah dalam agama kita ini adalah untuk menepati janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula, kata Allah. Dan penuhilah janji-janji kalian, karena sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekalipun Pak, mohon maaf nih, kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, jangan terbiasa untuk mengajari anak kita berbohong. Jangan tanpa sadar kemudian mengajari anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang mentalnya mental pengkhianat. Dari mana ini bisa terjadi hadirin sekalian? Barangkali Pak, setelah kita introspeksi, kesalahannya itu dari diri kita. Kita seringkali menjanjikan kepada anak-anak kita, engko nek ranking siji, bapak ajak piknik. Nak, nanti kalau prestasinya bagus semester ini nanti bapak ajak jalan-jalan. Tapi ternyata hadirin sekalian justru kita sibuk ya dengan dunia kita sendiri bersama teman-teman. Akhirnya melupakan janji kita dengan anak. Anak merasa dilukai Pak. Anak merasa ya janjinya orang tua kepada dirinya itu tidak ditepati. Hal-hal yang sederhana dan sepele seperti ini itu efeknya akan besar Pak. Kita menyepelekan janji-janji kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak kita. Maka belajarlah kita semua hadirin sekalian menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, menjadi sosok ayah yang betul-betul menepati janji apabila kita memiliki janji kepada anak-anak kita. Baik, ini hadirin sekalian, ya, hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Kita tarik kesimpulan dan pelajaran dari uraian pembahasan kita pada pagi hari ini hadirin sekalian. Yang pertama, kita belajar hadirin sekalian ya bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam dengan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar mengajarkan kepada kita semua untuk menghargai dan betul-betul menghormati yang namanya jalinan persahabatan dan persaudaraan. Mari kita belajar hadirin sekalian dari orang-orang dulu, bagaimana mereka itu betul-betul menjaga yang namanya persahabatan dan persaudaraan. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kita belajar beberapa tips dan kiat dari Nabi agar tali persaudaraan dan persahabatan kita itu tidak rusak dan porak-poranda. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, resep yang pertama dari Nabi, jangan senang ya berdebat dengan saudara kita sesama muslim. Kita ingat hadirin sekalian, ya yang namanya persaudaraan itu lebih mahal daripada segala-galanya, dan sudah kita pahami bagaimana sisi-sisi negatif dari perdebatan. Sebisa mungkin jikalau tidak mendesak dan tidak ada keperluan yang dibenarkan, lebih baik tidak perlu berdebat. Mengalahlah hadirin sekalian untuk saudara kita, untuk persahabatan dan persaudaraan. Kemudian yang keempat hadirin sekalian, di antara hal yang akan merusak persaudaraan dan persahabatan ketika kita ini berlebihan dalam bercanda, baik ya berlebihan dari sisi porsinya maupun keterlaluan dengan candaan yang akan menyakiti perasaan dan hati saudara kita sesama mukmin dan sesama orang beriman. Maka berhati-hatilah dalam bercanda, jangan kemudian kita anggap sepele candaan kita hadirin sekalian, kita lihat orangnya dan kita lihat porsinya. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, di antara yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita mengingkari janji yang sudah kita ya janjikan kepada saudara kita sesama muslim. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, yang keenam, kita dapat menarik kesimpulan agama kita adalah agama yang sangat ya menekankan kepada kita semua untuk menjaga yang namanya al-ukhuwah wal ulfah wal mahabbah, menjaga yang namanya solidaritas persaudaraan, menjaga yang namanya rasa asih asuh hadirin sekalian, saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain. Jikalau ada permusuhan, ingat Pak, agama kita itu mengajarkan kepada kita rahmah, cinta kepada sesama, maka itu yang selalu kita kedepankan supaya kita bisa menundukkan setan yang akan berusaha memanas-manasi kita untuk berselisih dengan saudara kita sesama muslim maupun muslimah. Barangkali ini hadirin sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan membuahkan amal kebaikan untuk kita. Kita berdoa dan memohon kepada Allah
bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, dengan seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, mewafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak memuliakan kita semua dan keluarga kita serta segenap orang-orang yang kita sayangi dan kita cinta dengan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Amin ya mujibas sa'ilin. Mari kita akhiri dengan doa pelebur dosa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.